Dan gue bilang, okay, I can cover it, but I can give you more, gitu kan. It's just not that, but gue bisa kasih lu market overview di Indonesia. Lu tuh foreigner, lu nggak tahu what happened in Indonesia. I know better than you, gitu kan. Dan Singapore is a garden, is different. Indonesia is a jungle, ya. Jadi gue mesti ngomong, lu jangan hire tukang kebun untuk ngurusin hutan. Beda nih, totally different. So yang kita beresin brandingnya dia gitu loh. Kita ciptakan bahwa branding dia akan jadi satu yang looks, kalau orang beli sama dia akan diservis luar biasa. Bahkan kalau beli sama dia tuh gratis dikirim towing, dan kalau rusak di tengah jalan towingnya gratis. Wow, dia memprovide services seperti Dia itu. provide seperti itu. Di mana aja ya, gitu kan. Dan selama itu hanya ada make a good relation sama customer lo. Kedua, kurangin pengeluaran yang bisa lo kurangin, yang lo tekan. yes, Dan lo reallocate ke area untuk lebih ke marketing lo. Dan Yes. ketiga, bangun networking yang lebih baru, atau bangun teman-teman baru, atau cari klien-klien baru. Build Yes. new relation and collaboration. Kembali lagi dengan Bro Tommy. Yes, Tom, yes. gue tuh sebenarnya agak bingung. Tapi ini kesempatan gue nanya, karena gue jarang bisa nanya ini nih depan. Pas ketemu lu juga jarang-jarang ya. Oke. Lu tuh sebenarnya auditor, tax consultant, business consultant, atau digital consultant sih. Oke. Coba lu cerita sedikit deh soal Anomaly, what you do, how you help people. Oke. Jadi Anomaly Transition ini business and management consultant. Simple bro, lu nggak usah mikir kepanjangan. Kita konsultan bantu mentransformasikan bisnis lo supaya grow-nya makin tinggi, makin baik. Bisa grow multiple times. Simpelnya kita ngelakuin itu. Transformasinya lewat apa? Nah, kita baru bicara masing-masing. Transformasi yang bisa kita lakukan lewat finance. Ya, turunannya lah. Ada accounting, ada tax, ada finance-nya sendiri. Termasuk ada audit juga di dalam. Terus udah gitu kita bicara ada operasional juga. Kita bisa bantu dari yang proses, prosedur, SOP, business proses dan lain-lain. Kalau itu sudah rapi, sudah bagus, yang kita percaya jadi transformasi lewat finance, operasional jalan as a backbone. Ketiga ya kita bicara masalah sales. Maka itu akan ada namanya digital marketing. Ya, cuma digital marketing ini kita lagi luncurkan nih yang produk terbaru kita. Kita kasih service ke klien kita. Dia nggak usah bayar apa-apa di depan, ya kan? Dia lihat kinerja kita oke apa enggak. Kalau oke, kita akan minta commission. Jadi dia nggak perlu bayar apa-apa. Yang penting kita bantu omsetnya kita naikin, kita gedein. Baru abis itu lo tagih istilahnya. Yes. Karena gue udah kasih lo proof nih. Yes. Gue udah kasih lo bukti. Betul. Gitu. Itu untuk yang digitalnya gitu ya. Dan bayangin kalau itu diintegrasikan dengan finance, artinya itu bisa termonitor dengan baik, terakuntabel dengan baik, dia bisa monitor semuanya kegiatannya baik. Lalu setelah itu pajaknya juga baik terlapor dengan baik, ada tax planningnya. Terus baru masuk kita ke backbone, ada proseduralnya, sehingga semuanya bisa sedia sesuai prosesnya, ada SOP-nya. Kalau Tommy berarti mendukung banget ya pijak pajak guys gitu kan. Iya bro, soalnya gue 2018 sudah pernah bikin seminar bareng Pak John Paul Takuta Gaul. Itu Dirjen Perpajakan Internasional yang nangkep Facebook sama Google suruh bayar. Menarik. Dari cerita lu barusan ada nggak case study yang bisa lu share, misalnya gimana lu sempat handle klien lu, kasusnya gimana, akhirnya solve-nya seperti apa? Salah satu case dari gue dapat klien dari Singapura, dia lagi ekspansi ke Indonesia. Dia itu sebenarnya awalnya tuh dia cuma butuh Tommy, we only need just accountant untuk lakukan bookkeeping simple aja dan simple taxation, dia bilang gitu kan. Kita nggak butuh banyak lah karena kita masih baru di sini dan kita coba lagi trial market di Indonesia gitu kan. Butuh simple two things. Dan gue bilang, okay, I can cover it, but I can give you more gitu kan. It's just not that, but gue bisa kasih lu market overview
di Indonesia, lu tuh foreigner, lu nggak tahu what happened in Indonesia. I know better than you, gitu kan. Dan Singapore is a garden, is different. Indonesia is a jungle, ya. Jadi gue mesti ngomong, lu jangan hire tukang kebun untuk ngurusin hutan, beda nih, totally different. Nah, gue bantu dari yang simple adalah kita mappingin dia punya keuangan, kita punya mappingin dia financial statement, ya, dari yang simple. Kita educate mereka, dan ternyata mereka di Singapura juga pakai konsultan, ya. Terus dia bilang ke kita kalau, my consultant nggak kasih gue advice kayak gini loh, kayak lu gitu ya. Simple, advice-nya apa sih? Contohnya gue bilang, ini sebaiknya kos-kos seperti ini legal di mata pajak, ya. Di mata pajak Indonesia ini legal. Gue nggak tahu di Singapura gimana, I don't know. Lu bisa masukin sehingga bisa ngurangin lu punya profit, ya. Nggak harus lu tanggung itu as a personal expense. Oh, tapi gue bisa lakukan personal expense, ya, it's your loss. In here enggak, di Indonesia lu bisa masukin itu sebagai biaya dan itu biaya perusahaan gitu kan. Dan itu legal. Yeah. Jadi profit lu kecil sehingga lu punya keuntungan, lu bayar pajaknya lebih murah juga, ya kan? Oh, we can do that, iya. Gue bisa kasih aturan yang segala macam detailnya itu. Dan itu mematuhi peraturan. I'm not cheat. Jadi gue nggak suka tuh yang namanya evade dari pajak melarikan diri, enggak. Tapi kita harus cari cara gimana bisa menghemat yang namanya pajak. Kita komplain aturannya itu dari hal simple. Belum lagi gue kasih tahu, sekarang kita di Indonesia tuh kayak gini gitu kan. Di masa-masa apa yang lu harus jualan lebih kencang daripada yang. Jadi karena gue kasih dia plus service daripada yang dia expect pertama. Jadi you over deliver, under promise. Ya, sampai akhirnya dia ngomong gini. Jadi after gue bilang sama dia, kita pertama trial deh 3 months, gue bilang gitu kan. Lu lihat gue gimana dan lu sebut lu bisa sanggup gue bayar berapa, gue bilang gitu kan. Jadi 3 months ini anggap aja lu bayar gue jasa ongkos gue transport aja deh. Kita nggak usah ngomong banyak, gue bilang gitu. You see my services and we talk. Dan dia bilang, Tommy, honestly, you give us a Mercedes services, gitu kan. Keren dong. Klien gue ngomong gitu di Singapura. Berarti lu punya satu prinsip ya dalam menjalankan bisnis itu, memberikan yang terbaik. Yes, the best of the best of the best. Yeah. You give us services like a Mercedes. Kita di Singapura, kita tuh cuman terima tuh levelnya kelasnya cuma Toyota. Toyota bukan jelek ya, tapi it's not luxurious. Soalnya Toyota di sana juga udah mahal. Iya, tapi it's not a Mercedes, you know. Dia bilang gitu kan, it's different, Tommy gitu. Terus gue sambil ketawa gue bilang, so I'm way more better than your consultant in Singapore. Yes, absolutely gitu kan. Jadi terus gimana? Akhirnya kontraknya gimana nih? Ya kontraknya langsung deal lah. Pokoknya nggak pakai lama, dia langsung deal aja. Oke. Let's do it for another at least a year. Bagus dong, mantap ya. Mantap. Terus kasus yang lain mungkin yang lu pernah? Ini gue pegang company ya. As a company dia dealing B2B, bisnisnya bukan B2C. Dan sebenarnya ini in the middle of the night tuh dia tiba-tiba telepon gue, ada owner. Tanya gue hal yang sepele. Bro, gue mau beli Toyota Alphard baru nih, ya kan? Gue sebaiknya beli Alphard ini atas nama personal atau atas nama perusahaan ya? Ini menggelitik buat gue gitu ya. Tapi ternyata dia udah setrust itu sama gue sampai dia mau beli aja tuh dia nanya ke gue. Duit kan duit dia, bukan duit gue. Duit tempat dia juga. Terus gue cuma tanya, buat apa mobilnya? Buat siapa yang pakai gitu kan? Oh iya buat pribadi sih, bla 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 segala macam. Sebaiknya atas nama perusahaan. Kenapa? Lu punya benefit banyak. Pajak lu nggak perlu yang bayar, asuransi lu nggak perlu yang bayar. Kalau mobil trouble, rusak dan lain-lain, yang bayar juga bukan lu, yang bayar semua company. Dan company punya profit lebih kecil sedikit, bayar pajaknya bisa lebih murah. Gue bilang gitu. So lu as a owner, lu bisa pakai mobilnya free man, gratis tanpa lu perlu pikirin pusing maintain itu mobil gimana. Karena sudah masuk ke dalam operasional pengeluaran perusahaan.
Yes. Dan itu adalah salah satu tunjangan perusahaan ke lu ibaratnya. Yes, kita bisa pakai gitu, even tuh kayak gitu. Terus case study yang digital ada nggak? Ada dong. Nah. Oke. Jadi yang digital kemarin sebelum gue luncurin yang service terbaru ya. Jadi yang udah jalan aja, gue pengen cerita. Jadi kemarin awalnya ada klien kita, dia jual big bike, ya kan. Dan harganya pastinya nggak murah. Moge-moge ya. Moge, Big bike tuh moge ya, ya. Motor gede. Motor gede. Itu awalnya karena berangkatnya dari hobi, ya kan. Dan anak komunitas. Awalnya santai aja, tek gitu kan. Tapi terus one day, he's one of my friend also, dia kontak gue, bro, gue mau dong gini gitu kan. Oke deh gitu kan. Kita lihat lu masalahnya di mana. Ternyata memang selama ini orang udah tahu dia jualan gitu ya. Beberapa yang memang komunitas dia tahu gitu kan. Tapi orang tuh masih nggak bisa ngeh bahwa dia itu distributor yang prestige banget, yang istimewa gitu loh. Bahkan dia ditunjuk sama beberapa dealer TPM internasional untuk yang pegang Indonesia gitu. Oke, wow, keren banget tuh. Ya kan. Nah, orang tuh nggak bisa ngerasain wahnya itu. Jadi dia akan ngerasa dia tuh sama seperti dealer-dealer biasa aja. Okay, just another ordinary bike seller gitu ya. Yes. So kita beresin brandingnya dia gitu loh. Kita ciptakan bahwa branding dia akan jadi satu yang looks, kalau orang beli sama dia akan diservis luar biasa. Bahkan kalau beli sama dia tuh gratis dikirim towing, dan kalau rusak di tengah jalan towingnya gratis. Wow, dia memprovide services seperti dia itu. Provide seperti itu di mana aja ya. Gitu kan. Dan selama itu hanya ada dia ngobrol di WhatsApp, di community-nya dia gitu loh kan. Nah, dealer lain kan tidak menyediakan itu, bro. Itu ya kalau jadi dia punya point of differentiation-nya jelas gitu. Betul. Dan yang selama ini yang menyediakan itu kan cuman kelasnya Mercedes, BMW gitu ya. Tapi di level motor tuh belum ada pemainnya yang mainkan ini gitu ya. Dan itu kita coba angkat, kita brandingkan dengan baik gitu ya, bahwa lu beli sama dia bukan cuman sekedar beli alat transportasi yang mahal yang bisa lu pamerin, but you buy a lifestyle in here gitu kan. Dan itu baik, leads-leadsnya baik, segala macem bagus. Bahkan tuh orang tuh ya beli motor harga 500 juta itu bisa komen gini, tolong dong diinfo ini cara cicilannya berapa gitu ya. Langsung gitu kan. Jadi orang nggak malu gitu loh. Ya harga 500 juta nyicil wajar lah bro gitu kan. Betul. Wajar gitu. Jadi orang tuh yang tadinya nggak ada engagement kayak gitu tuh berani di sosial medianya dia gitu. Berani untuk komen seperti itu gitu loh. Dan dampaknya itu dari semenjak lo pegang itu dia followersnya jadi banyak, salesnya naik berapa persen, dampaknya seperti apa? Followers itu nambah, tapi kita sebenarnya nggak mentingin followers terlalu penting ya. Ini jadi beda. Yang followers banyak tuh kalau nggak bisa jualan buat apa? Betul. Ya kan? Karena tiap bisnis beda-beda goalnya. Betul. Followers ya ada naik, ya kita tetap pada KPI-nya naik sesuai yang kita janjikan gitu ya. Tapi yang terpenting adalah leads dan hasil jualannya. Ya, which is itu bagus. Gitu kan. Itu which is itu bagus. Bahkan ada artis yang mau beli juga gitu loh, sempat nge-DM, gue ini dong, gue mau beli yang merek ini, ada nggak gitu kan. Dan itu tuh berarti sampai ke situ exposure-nya. Iya, sampai ke situ. Orang akhirnya tahu bahwa dia siapa. Kenapa gue mesti beli sama dia gitu. Kenapa nggak yang lain, kenapa mesti dia gitu loh. Itu message itu yang gue sampaikan. Oke, keren bro. Bro, melihat sekarang kondisi politik is coming, udah mulai hangat nih. Terus hangat banget. Ekonomi juga lagi hangat juga, ya kan? Terus, lu bisa nggak sharing beberapa tips gitu mungkin buat teman-teman? Ya. Apa yang harus mereka persiapkan, apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi seperti sekarang untuk menghadapi challenges yang akan datang gitu? Ya, apa yang mereka harus persiapkan? Gue suka nih, lu ngomongnya challenges. Bukan hard times. Many people ngomongnya we going through hard times. Ya, padahal lu ngomong challenges artinya there is hope. There is hope. Ya, itu gue suka. Jadi ingat yang pertama,
Ini di luar tips ya. Cuman gue ingin pesan banget kalian harus pikirin as a entrepreneur, visioner, harus ganti kalimatnya menjadi challenges karena ada opportunity pasti di situ gitu ya. Jadi yang gue akan masuk ke tipsnya. Yang pertama, lu harus mikirin sekarang yang namanya lu pegang semua customer lu baik-baik ya. Kalau lu bisa akuisisi customer baru bagus. Ya, tapi kalau nggak lu jaga hubungan lu, kalau nggak lu jaga sebaik mungkin. Kalau kemarin customer lu ngerasa relasinya lagi kendor dan lu tahu sales start slowing down, ya. Now start to make a phone call to have a coffee time with them, ya. Sama orang-orang yang punya decision maker paling tinggi di tempat-tempat customer lu. Kalau kita bicara ya B2B gitu ya. Jadi sekarang saatnya lu membina relasi lu lebih baik. Lu harus cukup agresif, gue boleh bilang di sini cukup agresif. Jangan lu santai-santai ya udahlah gitu. Enggak bro, ini challenge-nya it's now, it's coming gitu lah ya. Dan mesti gue garis bawahi after 14 Februari pencoblosan itu masih ada calculation dan masih ada bla 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 lagi dan masih ada, kalaupun sudah ada pemilihan itu juga masih banyak abu-abunya kan sampai tuh 100 hari pertama loh siapa presidennya. Jadi teman-teman mesti ingat itu panjang waktunya, nggak sebentar. Jadi please seagresif mungkin untuk membina relasi. Kedua, kalian harus pikirin sebenarnya udah mulai cek kalian punya cost ya. Coba lihat hal-hal yang nggak perlu kalian coba efisiensikan di sini ya. Hal-hal yang nggak perlu, contohnya misalkan ya udah kalau kalian tadinya punya yearly keluar dari office, gue lupa namanya, yearly outings yang tadinya harus spend banyak banget, coba deh spendnya dikurangin. Kalian mungkin bisa alokasikan dananya buat ads, buat yang lain, exposure kalian dibagusin. So when the times getting more challenging, everyone will remember your brand. Ya. Coba jadi alokasi lebih banyak ke exposure kalian karena lebih ke marketing and salesnya lebih difokusin ya. Iya. Jadi kalau bisa kurangin budget yang lain, jangan ditiadakan. Mungkin nanti akan, karena kalau ditiadakan bisa mempengaruhi performance mereka punya pekerjaan juga, tapi diturunkan sedikit gitu ya dan dialokasikan. Terus menurut gue ketiga, coba mulai kalian punya koneksi-koneksi yang baru sih menurut gue. Karena as a entrepreneur kadang kita sudah lakukan the best, kita sudah monitor semuanya, kita sudah efisiensikan, kita sudah bangun relasi juga. Tapi emang kadang kita perlu jemput bola kan. Ya, so start making new friend di challenging ini, karena seperti yang lu tahu Jakarta disebutkan kota kolaborasi. Ya. Jadi perbanyaklah kolaborasi yang baru ya, yang kita nggak tahu kalau itu bisa datangin opportunity. Jadi coba make a friend with more people lah. Jadi kesimpulan singkat dari lo, yang pertama lo harus make a good relation lagi sama customer lo. Make a good relation sama customer lo. Kedua, kurangin pengeluaran yang bisa lo kurangin, yang lo tekan. Dan lo reallocate ke area untuk lebih ke marketing lo. Dan ketiga, bangun networking yang lebih baru, atau bangun teman-teman baru, atau cari klien-klien baru. Build new relation and collaboration ya. Itu guys, jadi itu pesan dari Bro Tommy buat teman-teman yang sedang menjalani usaha. Prepare untuk challenges yang sedang mungkin bisa ada, mungkin bisa enggak, tapi sebagai seorang entrepreneur gue percaya kita dealing with challenges every day gitu. Every single day. Tapi ada challenges yang bisa in our control, ada lagi yang not in our control. Jadi lebih baik kita mempersiapkan apa yang bisa kita siapkan dari diri kita gitu ya. Setuju. Entrepreneurship zaman dulu itu gue harus jadi sukses. Entrepreneurship zaman sekarang itu banyak sekali. Apa tuh? Gue harus kelihatan sukses. Profesi-profesi yang ada di zaman sekarang itu entrepreneurship atau bukan? Bukan. Kalau entrepreneurship itu kan karakter ya. Entrepreneurship itu adalah sebuah karakter yang ada di diri kita, yang meliputi tiga pilar kuat ya. Satu, semangat keberpeluangan. Entrepreneur tuh yang jago nyari peluang atau jago ngelihat peluang. Opportunis lah ya. Opportunis yang dulu
gue nggak suka dia orangnya oportunis. Sebenarnya oportunis itu adalah, menurut gue motivator itu nggak ada salahnya ngomong apapun. Karena tugas mereka itu membangkitkan api. Tugas mereka. Kita coba nggak ngomongin motivatornya deh, nanti ada yang tersinggung. Bukan. Maksud gue, justru gue mau meluruskan.